teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti pengen mendapat kabar gembira. Kabar gembira apa itu sahabat Bob? Pasti kita pengen tahu, benar gak sih? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kabar gembira yang pertama, Inter akhirnya resmi mendapatkan satu pemain back bermuka lama tapi baru menjadi permanen. Dia adalah Acerbi. Wow, sahabat Bob, ini Acerbi ini luar biasa menurut gua, walaupun usianya masih bukan masih ya, sudah 35 tahun, tapi dia menunjukkan jati diri dia yang seperti apa. Banyak sekali dari kita tidak ada ekspektasi yang lebih waktu dia dipinjam ke Lazio. Tapi akhirnya sekarang Inter mempermanenkan dia dan memberikan kontrak 2 tahun. Bagaimana dia bisa membungkus Osimhen, bagaimana dia bisa membungkus Haaland. Ini luar biasa. Ini pemain back senior yang sangat berpengalaman dan sangat tenang. Jadi gue pribadi jujur, kita perlu dan butuh pemain senior seperti ini. Selamat buat Acerbi, akhirnya menjadi pemain Inter yang sebenarnya. Thank you untuk Inter yang sudah mempermanenkannya. Selain dari Acerbi, kita juga mendapat gembira adalah Stefan de Vrij akhirnya resmi memperpanjang kontrak di Inter selama 2 tahun. Walaupun kita tahu bahwa de Vrij ini juga diincar sama Villarreal, kita juga mendapatkan dari Lazio 2018 itu free sampai akhir 5 tahun, diperpanjang lagi 2 tahun. Dan benar-benar ini yang gue bilang, bahwa mantan-mantan pemain kota Roma, Lazio, Roma itu bisa gacor di Inter dan selalu mempunyai peran penting. Nah, Stefan de Vrij ini udah tampil di Inter sebanyak 2003 penampilan. Jadi kita tunggu debutnya kembali nanti sebagai pemain pelapis atau pemain starter. Kita tunggu, karena memang Stefan de Vrij masih dibutuhin. Jadi kita tunggu seperti apa Stefan de Vrij menjalani 2 musim ke depan. Karena bagaimanapun sahabat Bob, waktu dia dibeli dari Lazio, bermain di Inter, dia sempat menjadi back terbaik di Serie A. Semoga walaupun usianya udah 31 tahun, tapi Inter masih butuh Stefan de Vrij. Selamat Stefan de Vrij, kontraknya diperpanjang. Boom! Kemarin banyak yang memberitakan, wow, Chelsea Lukaku sedikit lagi mau pindah ke Inter, sedikit lagi resmi. Ternyata apa? Chelsea menolak tawaran Inter. Inter memberikan penawaran pinjam dan opsi beli 30 juta. Dan Chelsea langsung menolak, dan bahkan Chelsea menetapkan harganya adalah 45 juta. Nah, bagaimana nih apa yang harus dijalanin Inter untuk bisa mendapatkan Lukaku? Nah, menurut The Athletic ya, Chelsea masih bersiap untuk bertahan lebih dari yang ditawarkan Inter. Karena dia dibeli ke Inter tuh dulu sekitar 97,5 juta ya. Jadi hampir setara dengan 115 juta euro ya. Itu 97 juta itu pounds. Nah, kalau dia sekarang jual 30 juta udah rugi, 45 juta aja udah rugi gitu ya. Tapi inilah, kita lihat apa Inter bisa melunakkan hati Chelsea atau tidak. Sementara Al Hilal dan Juventus mengawasi. Bahkan Juventus juga sangat berminat sama Lukaku gitu loh. Al Hilal kita tahu, dan ternyata sekarang Lukaku berpikir mempertimbangkan penawaran dari Al Hilal. Kita tahu gaji yang ditawarkan Al Hilal buat si Lukaku ini sangat gede, dan kita lihatlah seperti apa ke depan. Jadi kita nggak bisa berharap. Nah, sekarang kalau misalnya sahabat Bob, Lukaku tidak dapat, kira-kira sahabat Bob silakan komen siapa kira-kira yang cocok mengisi slotnya Lukaku seandainya dia tidak datang ke Inter. Ada siapa? Ada Luke Bacchio kemarin, terus banyaklah pemain-pemain apa Retegui atau siapa. Kita tunggulah siapa sih sebenarnya yang cocok buat pemain Inter yang baru. Balogun ini juga bagus. Kita tunggulah. Ya kalau gue sih, kalau misalnya Lukaku tidak berjodoh lagi di Inter, gue pribadi sih nggak ada masalah. Karena Inter
sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, terutama ya kalau misalnya kayak lini tengah Brozo udah nggak ada, Gagliardini nggak ada, yang masuk baru Fratesi. Nah kita lihat siapa nih yang akan masuk ke Inter. Nah itu Lukaku. Nah sekarang kita tidak bisa lari dari berita-berita ini karena ini penting gitu. Onana katanya udah mau resmi. Nah cuman kan gini, Onana ini oke. Dia udah sekarang gaji dia di Inter sekitar 3 juta. Kontraknya juga masih ada 4 tahun. Dan sekarang MU sudah udah mencapai kesepakatan dengan Onana. Gajinya 6,5 sampai 7 juta. Berarti 2 kali lipat ya. Nah, bahkan si Ten Hag juga udah ngobrol banyak. Mereka juga udah bertemu kemarin di mana? Di Amsterdam ya. Untuk membicarakan kelanjutannya seperti apa. Nah, jadi sekarang yang hanya tinggal lampu hijau dari Inter. Kemungkinan MU mungkin kalau nggak besok atau Selasa akan melayangkan tawaran terakhir untuk Onana. Kemungkinan sekitar 55 juta ya. Kalau Inter tetap kekeh 60 juta, ya nggak tahu lah apa MU mau menaikkan atau tidak. Jadi kalau misalnya Onana tidak dijual, otomatis pasti akan ada perubahan di bursa transfernya Inter gitu. Karena memang Inter kalau mendapatkan Onana dijual 60 juta, Inter bisa mendapatkan beberapa pemain. Tapi kita lihatlah, melihat bagaimana intensitasnya untuk transfernya si Onana ini, kemungkinan 99% dia sudah tidak ada di Inter. Kita tunggu 1%-nya besok atau lusa apa keputusannya. Karena memang ini luar biasa, pemain luar biasa. Kita tunggu seperti apa. Nah, Genoa juga mengincar Retegui karena Inter lagi menurunkan intensitasnya untuk Retegui gitu loh. Kenapa? Karena Inter lebih fokus untuk mendatangkan Lukaku. Tapi kalau misalnya seandainya Lukaku nggak datang, ya Retegui bisa jadi alternatif. Tapi juga ada beberapa pemain. Karena Retegui ini menurut gua sih belum berpengalaman di Eropa. Bahkan kemarin di timnasnya Italia dia juga mainnya biasa-biasa aja gitu loh. Kita tunggu ya sahabat Bob seperti apa nanti. Nah, terus juga Inter kalau seandainya kalau memang akhirnya Onana berangkat dari Inter ke Manchester United, Inter juga memprioritaskan kipernya si Bayern Munchen, Jan Sommer. Jan Sommer ini pemain Swiss berusia 34 tahun, ini cukup bagus dan kisaran harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Nah, dia mau ke Inter dengan satu syarat adalah menjadi pilihan pertama. Nah, kalau memang akhirnya Inter setuju, kemungkinan si Trubin ini mungkin akan menjadi cadangan. Mungkin seperti halnya Handanovic waktu Onana. Kita tunggulah sahabat Bob. Si Trubin ini juga bagus, bahkan ya kalau kita lihat di media sosialnya dia juga menanggapin komen-komentarnya Interisti gitu loh. Jadi kita tunggulah sahabat Bob. Sommer terus juga si Trubin kita tunggu aja. Sommer bagus, tapi juga Bayern Munchen juga lagi mempertimbangkan karena kiper lamanya dia kan juga masih cedera. Nah kita tunggu kalau memang akhirnya dilepas, Inter ya lumayan dapat pemain berpengalaman. Nah terus juga Inter juga akan ketemu dengan agennya si Pereira minggu depan untuk menggelar pembicaraan bagaimana kemungkinan ke depan. Karena memang kalau kita melihat Pereira ini kan lumayan usianya 32 tahun dan punya pengalaman yang cukup bagus di Serie A dan juga di Inggris, dan ini akan menjadi tambahan buat Inter pengganti Gagliardini. Kenapa? Karena Samardzic ini si Udinese tidak mau menurunkan harganya di atas 20 juta. Kemungkinan Inter kalau mungkin beli, kalau akhirnya Onana terjual, kemungkinan Inter bisa membeli 15 juta. Kita lihat seperti apa gebrakannya Opa, Ausilio dan Bacin, karena Inter pasti kemungkinan membeli pemain pasti sistemnya pinjam dulu, pinjam baru wajib tebus. Barella lah, si Aslani, banyak pemain-pemain yang diincar Inter akhirnya datang ke Inter. Statusnya kalau nggak bebas transfer, pinjam terus wajib tebus ya. Bisek yang dibeli aja 7 juta itu dicicil 2 tahun. Jadi luar biasa gitu loh. Kalau ada yang bilang, wah tetangga sebelah beli apa pinjam-pinjam, itu bagus strateginya. Kalau orang klub sebelah beli tunai 30 juta, 20 juta, artinya dia harus mempertahankan capital gain kan. Nah, jadi kalau sistem pinjam ini
malah bagus kalau menurut gua. Ini strategi marketing yang luar biasa gitu loh. Jadi kita tunggu bagaimana kelanjutannya, pemain-pemain yang akan keluar dan yang akan masuk. Ini sedikit Inter jadwal pramusimnya akan melawan, biasa ini udah tradisi ya, tim Swiss Lugano itu akan bermain nanti di tanggal 18 ya, 18 Juli, dan itu pertandingannya secara tertutup sahabat Bob. Terus tanggal 23 Mei Inter juga akan ke Jepang keliling ya, tur pramusim. Nah, jadi hari Jumat mereka akan berkumpul dan mereka akan ketemu lagi setelah libur panjang. Jadi semoga darah-darah segar Inter dan antusias mereka menyambut musim depan ini akan membuat Inter jauh lebih kuat dan benar-benar bisa diperhitungkan dalam 3 kompetisi. Terutama adalah Scudetto, karena memang kita butuh Scudetto bintang kedua. Nah, terus kalau kita bicara sedikit Trubin, Inter sudah setuju kontrak 5 tahun dengan si Trubin ini. Terus harga 10 juta, Inter hanya tinggal negosiasi dengan Shakhtar Donetsk yang meminta 15 juta, bahkan kemungkinan harganya bisa 10 sampai 12 juta. Jadi secara pribadi dia udah setuju. Nah, kita tunggulah transfer Onana yang belum kelar-kelar juga. Berita baik juga, kemarin kita akan mendapatkan sponsor Qatar Airlines lah, Korea Airlines lah, terus Turkish lah. Ternyata Inter dalam pembicaraan untuk mempertahankan Paramount sebagai sponsor seragam utama. Ini kan waktu melawan Manchester City kan kita pakai Paramount ya, memasang logo itu di final Liga Champion. Dan sekarang daripada mungkin Inter pengen cepat gitu loh. Nah, Paramount ini kemungkinan bisa 20 juta per musim. Lumayan sahabat Bob, kalau Inter udah punya sponsor utama itu akan membantu Inter secara keuangan dan mempromosikan Inter gitu loh sahabat Bob. Kita tunggu bagaimana Paramount, apakah bisa menjadi sponsor utama atau tidak. Nah, untuk striker muda kita Satriano ini juga akan ke Dinamo Zagreb dipinjamkan. Ini tinggal detail-detailnya dan kesepakatannya seperti apa. Tapi bagus ini untuk menambah jam terbang dia, karena di Empoli di musim lalu dipinjamkan hanya mencetak 2 gol. Menurut gua terlalu sedikit, karena ya mungkin nggak tahu seperti strategi pelatih atau apa, kita lihat lah. Terus juga untuk Zinho Van Hooijdonk juga udah dipinjamkan ke Standard League. Jadi pemain-pemain yang nggak kepake mending lebih baik dipinjamkan. Terus juga kalau Fabian, ini ada 4 yang minati, ini juga belum ada keputusannya kemana dia akan pergi. Nah, kita lihat aja nanti. Terus untuk Carlos Augusto, ini Juventus juga ikut-ikutan. Kenapa? Ya mereka juga pasti pengen lah. Tapi Carlos Augusto secara pribadi sudah setuju juga dengan Inter. Nah, tinggal bagaimana dengan Monza. Cuman Inter menunggu si Gosens nih kapan keluarnya. Union Berlin sudah bilang dia memang maunya si Gosens. Cuman sampai saat ini belum ada penawaran resmi kepada Inter untuk Gosens. Jadi ya belum bisa kita pegang kalau belum ada yang namanya penawaran dari pemain dari klub Union gitu loh. Sahabat Bob, kemarin kita si mantan pemain Inter, si Skriniar nih sedikit gue bilang, dia kan kemarin nikah. Gue lihat yang datang cuma Pinamonti doang, pemain-pemain Inter lain mungkin yang masih berlibur atau apa. Tapi ya pada prinsipnya kita sudah melupakan dia dan kita berharap Inter bisa mendapatkan back yang diincar. Kemarin Demiral cuman harganya sekitar 15 juta. Kemungkinan mungkin Inter tidak mau ya, karena Demiral kalau dipinjam mungkin Inter mau gitu loh. Terus juga Korea, nih kita lagi menunggu siapa yang menawar. Sampai hari ini belum ada yang menawar. Bung Bob, gimana sih Korea? Kapan keluarnya? Nah, kita kan juga kebingungan sekarang. Lukaku kalau misalnya akhirnya nggak ke Inter, ya mau nggak mau kemungkinan ya Korea bisa aja dipertahankan Inzaghi gitu loh. Karena nggak gampang nyari striker sahabat Bob. Kita dulu ada Balagun, ada si macam-macam dulu yang diincar Inter. Tapi sampai saat ini Inter hanya fokus ke pada Onana, Lukaku ya. Kalau misalnya akhirnya juga pemain Inter Gnonto kalau bisa ke Inter itu akan juga lebih baik sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita sekarang tunggu aja. Yang penting adalah Acerbi udah masuk, Stefan De Vrij, Pratesi, Thuram, Bisek minggu depan akan
tes medis. Nah, kita tunggu apa si Pereira ini akan masuk atau Samardzic. Samardzic ini bagus. Kalau Inter misal bisa jual Onana, kemungkinan bisa dapat nih. Makin kuat loh Samardzic masuk, ini masih muda, 21 tahun. Kita tunggulah. Kalau gua melihat ya siapa yang resmi ke depan ya paling besok atau Selasa kemungkinan sudah ada sahabat Bob. Sekarang ini saatnya kita menikmati liburan sahabat Bob. Sebagai Interisti masih tetap semangat ya sahabat Bob. Yang penting Inter tetap menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Yes.